Shalom bagi kita semuanya. Halo. Ya, Tuhan Yesus memberkati setiap saudara yang sudah hadir pada pagi hari ini. Juga saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur buat kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan yang menyertai saudara dan saya sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Haleluya. Dengan darah-Mu Tuhan menebus setiap kita. Dengan darah-Mu Kau menebus dosaku, dan dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Haleluya. Kau
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Tuhan kami akan mendengarkan firman
Silakan duduk di situ. Salam bagi kita semuanya. Ya, saudara siap diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah kita menjadi jemaat yang tekun berdoa. Katakan tekun berdoa. Ya, katakan tekun berdoa. Ya, saudara tekun berdoa pasti sebelum saudara berdoa, saudara itu present worship God. Ya, saudara bisa minta apa saja kepada Tuhan, tetapi doa itu adalah kita meminta. Doa yang terpenting adalah kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan. Setiap kali kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan supaya kita dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus untuk menuruti firman. Ya, itu doa yang terpenting. Setiap kali kita doa makan, doa tidur, doa mau pergi, doa mau pelayanan, doa setiap hari yang kita minta kepada Tuhan, ya kita berdoa supaya Roh Kudus menuntun kita untuk kita taat sama firman. Katakan taat sama firman. Ya, untuk kita menuruti firman Tuhan, untuk kita melakukan kehendak Bapa dan taat kepada firman. Karena yang melakukan kehendak Bapa lah yang boleh masuk dalam kerajaan surga. Ya, itu doa yang terpenting. Kemudian ketika hari Sabtu kemarin kami pujian penyembahan, kami berdoakan dan kami sharing. Dan saya mau tidur itu pujian penyembahan lagi. Saya praktekkan apa yang firman Tuhan yang kita dengar Ibu waktu hari Sabtu kemarin, ya, untuk bertobat kembali kepada kasih yang semula. Dan saya buka WA video seorang ibu yang bapak yang dia Tuhan perlihatkan alam maut, kerajaan maut, bagaimana jiwa-jiwa yang di penjara itu, ya, dia ada di lorong itu sangat panjang, dan setiap jiwa itu terpenjara di dalam sel-sel. Dan dia banyak mengenal orang-orang yang ada di dalam penjara alam maut. Orang-orang yang dia kenal berarti orang-orang satu pelayanan, mungkin satu gereja, ya. Dan di ujung penjara itu, ya, di lubang yang besar dan di ujung penjara itu ada yang berwarna kuning. Yang berwarna kuning itu dia kira itu cahaya, ternyata itu adalah lautan api yang ujung apinya kelihatan. Kemudian Tuhan Yesus katakan, iblis belum kulempar ke sana. Iblis akan kulempar ke sana beserta dengan orang-orang yang ada di dalam penjara-penjara alam maut. Yang pertama, karena mereka tidak mempertahankan imannya. Yang kedua, mereka tidak mau hidup dalam ketaatan kepada firman dan kekudusan. Yang ketiga, mereka hidup untuk memuaskan keinginan mata, keinginan daging, keinginan diri sendiri, bukan keinginan roh. Ya, jadi firman Tuhan itu tidak pernah usang. Apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes 2000 tahun yang lalu, Wahyu pasal 20, Tuhan perlihatkan lagi kepada seorang ibu. Dia bukan pendeta, ya, dia jemaat biasa. Tuhan perlihatkan lagi kepada dia apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Pertama kali saya suka baca buku Surga Neraka, saya tidak ngerti kenapa mereka dibakar orang-orang Kristen. Karena mereka kembali kepada hidup lama, karena mereka hidup di dalam daging, bukan hidup di dalam roh. Saya nggak ngerti waktu saya SMA, saya nggak ngerti, saya baca itu kenapa mereka dibakar. Mereka orang Kristen yang setia, kenapa? Mereka pelayanan, kenapa mereka dibakar ada di alam maut? Karena mereka hidup di dalam daging. Ya, saya nggak ngerti, ya. Tapi tahun 2022, tahun 2023, karena Roh Kudus membuka pengajaran tentang hidup dalam roh, ya, inner healing dan daging dan roh, saya mengerti, oh, ini yang namanya hidup di dalam daging, ini yang namanya hidup di dalam roh. Saya mengerti. Ternyata cukup waktu yang lama untuk mengerti firman Tuhan, baru kita bisa melakukannya. Ya, Roh Kuduslah yang memberikan pertumbuhan untuk iman rohani kita dan pengenalan kita kepada Tuhan jika kita mau menderita bagi Kristus. Ya, yang kedua, karena saya putar itu, saya mendapatkan mimpi begini, Pak Gem. Tempat yang dulunya saya pergi nggak ada orang, ya, tempat yang indah, tempat wisata. Ya, beberapa tahun kemudian saya mimpi saya di sana sudah banyak orang, ya, dan kemudian saya mengajak Om Siahan ke sana, tempat wisata. Jadi sudah pindah alam, ya, saudara. Ya,
Terus yang ketiga saya bermimpi lagi, ya saya ada di sana. Di mana anak-anak saya? Terus tadi pagi saya dapat lagi mimpi. Tempat itu lagi tempat yang sangat indah, tempat wisata, dan orangnya sudah penuh, sudah banyak, sudah ada di sana. Ya, sudah penuh orang-orang yang mukanya sangat bagus. Ya, kita bisa melihat lagi dan tempat-tempat wisata. Jadi saya ada di sana, saya semuanya bersuka cita. Terus saya kok ada di sini? Saya bilang, kok saya kok ada di sini? Baru ada suara, itu kau bisa melihat Yesus, kau bisa melihat Yesus. Kemudian di depan saya, selain orang-orang banyak dan tempat wisata, ada seperti saya bisa melihat awan. Dan di situ saya bisa melihat wajah asli Tuhan Yesus. Wajahnya bukan bule, saudara. Ya, dia kan Asia Israel ya, saudara, kan Asia. Saya bisa melihat wajahnya yang tersenyum. Jadi wajahnya yang sebesar langit itu bisa dinikmati oleh seluruh orang-orang yang ada di situ, ya, berpindah-pindah tempat wisata. Dan kemudian saya tanya, kalian ini di mana sih? Ya, saya ada di mana sih ini? Saya kok ada di sini? Saya di mana? Kenapa saya ada di sini? Maksud saya, apakah saya mati karena dibunuh orang? Apakah saya mati karena sakit? Apakah saya mati karena kecelakaan? Di mana tubuh saya? Apakah saya tidak kembali lagi ke bumi? Saya di mana? Kenapa saya ada di sini? Ya, semuanya senang di sana. Saya sendiri yang merasa khawatir gitu ya. Maksud saya, Tuhan tahu hati saya. Ya, Tuhan tahu hati saya yang mengasihi Tuhan. Tuhan tahu ya, semua pasti mau masuk ke surga. Tetapi di situ saya merasakan Tuhan tahu bahwa hati saya itu, saya kan masih terus berdoa. Saya masih terus berdoa syafaat untuk orang-orang yang saya kasihi. Ya, terus saya ingat bagaimana mami saya. Ya, kalau saya sudah nggak ada lagi di bumi, saya ada di sini, pasti mami saya hatinya akan hancur. Ya, karena dia kehilangan saya. Mungkin saya belum sempat pamit dengan mami saya. Biasanya saya ingat suami dan anak ini tumben ya, saya mami saya, gitu ya. Mungkin gara-gara saya mau resign ya dari sekolah. Ya, haleluya. Terus nanti siapa yang berdoa buat mami saya? Saya di situ khawatir ya. Saya kan masih terus mau berdoa untuk keluarga saya supaya nanti kami semuanya sama-sama bersama dengan Tuhan Yesus di tempat yang bahagia ini. Jadi justru saya nggak senang di sana. Saya kenapa ada di sini? Kenapa saya sudah di sini? Bagaimana di mana tubuh saya? Kan saya tahu kalau tubuh saya sudah nggak ada lagi, berarti saya tidak akan pernah bisa kembali ke bumi. Saya akan di sana selama-lamanya. Kemudian saya keliling-keliling, tiba-tiba ya, sambil semua orang sibuk dengan tempat wisata-wisatanya, saya nggak konsen di situ. Tiba-tiba saya didatangi oleh dua adik saya. Ya, dua adik saya. Ya, saya datang kan adik saya yang perempuan, dan dia datang kepada saya dan dia ngomong, kamu di sini kamu harus perawatan. Ya, situ ada tempat-tempat perawatan, artinya untuk menyembuhkan tubuh saya. Maksudnya saya bayangkan kalau orang dia kecelakaan atau mati atau apa yang dia mungkin sedang mengalami koma atau sudah setengah mati, kan otomatis dia akan mati dan akan pulang ke tempat kekekalan. Kalau tubuhnya sudah tidak bisa mampu lagi untuk meneruskan hidup, berarti tubuh itu akan ditinggal selamanya di bumi dan akan dikubur. Jadi saya pastikan apakah tubuh saya tidak bisa pulih lagi. Dan di tempat itu adik saya Vera itu membawa saya ke satu tempat perawatan tubuh saya, dan dia mengatakan begini, aduh nggak bisa lah kalau kau nggak ada, aku pusing katanya kan, maksudnya pusing dengan pelayanan yang ini gereja. Pelayanan yang ini kalau kau nggak ada, aku akan mengerjakan semuanya. Jadi maksudnya mereka tidak rela kalau saya ada di situ dan tidak kembali. Ya, mereka tidak rela gitu ya, mereka tidak rela kepada Tuhan dan di kerajaan itu kalau saya tinggal di situ, karena sibuk kalau saya tidak ada. Saya harus ada bersama mereka, bersama-sama membantu mereka di tempat pelayanan. Dan akhirnya saya mengerti, Tuhan, Engkau tahu hati saya mengasihi Engkau tahu bahwa saya mengasihi keluarga saya dan semua jemaat, supaya jadi saya tahu kesempatan hidup di bumi adalah untuk terus mengasihi Tuhan dan terus berdoa. Apa itu berdoa? Kita berdoa diri kita supaya taat kepada firman. Kita doakan juga keluarga kita, Yerusalem kita yang pertama, dan Yerusalem Tuhan Yesus ya, kita ini yang ibadah sama-sama supaya semuanya taat kepada firman. Saya katakan, Tuhan, saya nggak perlu dihibur dengan mimpi-mimpi ini. Mungkin Tuhan tahu ya apa yang ada di isi hati saya. Tuhan Yesus sangat baik karena kita adalah anak-anaknya. Dan saya diingatkan tadi waktu bangun dengan pujian tadi itu ya, dengan darah-Mu Kau tebus kita. Ini adalah anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati dengan berkat damai sejahtera, sukacita dan kasih sayang Tuhan, dan Dia memberkati kita dengan berkat-berkat rohani dan penghiburan kepada
kepada kita sekalipun kita tidak minta. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Satu kesaksian dan motivasi yang begitu mantap. Satu hal, bahwa hidup ini adalah kesempatan, ya, bahwa selagi kita masih hidup, kita masih menjadi berkat dan memberkati orang lain. Jadi tante tadi sudah cerita tentang mimpi dia dipanggil Tuhan. Ternyata orang yang ditinggalkan itu sangat kehilangan. Mereka juga masih membutuhkan tenaga daripada tante, masih membutuhkan mungkin uangnya, masih membutuhkan mungkin firman-Nya dan lain sebagainya. Haleluya. Ya, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Saya tinggal clearkan saja firman Tuhan karena jemaat semua sudah diberkati oleh hamba-hamba Tuhan, baik dari luar negeri maupun dalam negeri, baik dari kota-kota maupun dari pulau-pulau. Mari kita pakai berdiri bersama-sama. Yakobus 1 ayat 22. 2, 3, ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Silakan duduk. Katakan kiri kanannya, jangan suka menipu diri sendiri. Amin. Tidak ada dusta di antara kita. Ya, tante sudah ceritakan tentang bagaimana kita bertemu dengan Tuhan, bagaimana kita hidup ini selama di muka bumi. Ya, satu hal, firman Tuhan meneguhkan iman kita, memantapkan iman kita. Saya melihat bahwa selama tahun 2023 ini, bahwa kita jemaat di tempat ini sudah diperlengkapi, sudah dikasih firman, baik itu hamba Tuhan yang ada dari Palu, ya, baik hamba Tuhan yang dari Tarempa, ya, baik juga hamba Tuhan dari Singapura, baik juga tentang tante yang ada, ya, bahwa firman itu semuanya firman yang berkuasa, firman yang dahsyat. Saya dengar, ya, kalau yang dari Palu dia tentang bagaimana kita berharap kepada Tuhan itu tentang kesembuhan. Kalau tentang hamba Tuhan yang dari Tarempa, ya, saudaraku dari Dabo, ya, dia berbicara kalau saudara mendengar firman tidak ada rasa apa-apa, saudara itu sedang mati. Sedang mati, ya, itu dikatakan dia. Kalau Abraham bilang kita ini harus hidup new, ya, baik new tahun baru kita, new Imlek, bahkan juga new firman harus selalu baru, ya, nggak boleh lama, yang lama itu harus ditinggalkan, ya. Kalau nanti sudah banyak tentang hal surga, neraka dan lain sebagainya. Jadi saya tinggal memantapkan iman kita bahwa dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Bersyukur yang hari-hari ini pelaku firman, ya. Saudara bangga menjadi pelaku firman. Orang kalau tidak mau melakukan firman yang dia dengarkan, dia menipu diri sendiri. Wow. Ini firman yang ngomong, ya. Jadi kalau orang tidak mau beribadah hari Minggu, apapun alasannya, dia menipu dirinya sendiri kepada Tuhan, bukan kepada pendeta. Dia telah menipu dirinya sendiri kepada Tuhan, dan dia siap-siap bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan kepada pendeta, ya. Pendeta nanti paling cuma kalau dia wa inna lillahi, ya, baru kita bawa ke Sungai Tamiang sana, dikubur, ya, sudah, itu aja tugas pendeta. Dari tanah kembali ke tanah, manusia bagaikan rumput, hari ini kelihatan, besok lenyap. Inilah orangnya, lempar dengan tanah, lempar dengan bunga tutup, baru dia siap-siap rohnya berhadapan kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan selama hidupnya di muka bumi, dia akan berjuang di sana, ya. Jadi mari
hari ini kita diingatkan jangan suka menipu diri sendiri, suka berdamai. Kita sudah diteguhkan ya, bahwa dikatakan demikian. Yakobus ini mengatakan ya bahwa cepat-cepatlah mendengar firman Tuhan dan lambatlah untuk marah. Haleluya. Saya pernah berkunjung, ada anak Tuhan sudah bau tanah. Kalau 80 udah bau tanah ya. Saya katakan, apakah Bapak ada beribadah? Nggak mau lagi beribadah, firmannya sangat panjang, bosan aku. Udah bau tanah kok begini ya. Jadi seharusnya berbau tanah itu lebih takut, lebih sungguh-sungguh lagi sama firman, lebih mempersiapkan diri lagi, membekali diri ini nanti kalau tiba-tiba dipanggil Tuhan ya. Jadi mari diajarkan kepada kita melalui Yakobus ini, cepatlah mendengar firman dan lambatlah untuk marah. Ya saudaraku, ternyata marah itu tidak menambah iman kita, tidak menambah berkat kita, tidak menambah umur panjang, tetapi marah itu membuat umur pendek. Apapun keadaannya saudara tidak boleh marah. Amin. Baik itu firman keras, sedang, ataupun lembut, saudara tidak boleh marah. Itu karena kata firman Tuhan. Makanya dikatakan di ayat 21. Kita baca sama-sama 21. Ya, 2, 3 ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi anak-anak Tuhan kalau membuang semua kejahatan di dalam dirinya, kotor-kotor, sampah-sampah, kata Bapak Abraham ya, sampah-sampah itu dibuang semuanya, dia akan bisa menerima firman. Ya nanti katakan kalau sudah bersih pasti dia gampang terima firman. Tapi kalau ada unek-unek, berkelahi itu, berkelahi. Saya sudah tahu daging sama orang itu berkelahi. Bahkan juga dikatakan kalau kita menerima firman itu dengan lemah lembut, maka dikatakan di sini itu akan tertanam di hatimu. Amin. Saudara tidak akan menganggap remeh itu hari Sabat, harinya Tuhan. Ya, 10 hukum itu perjanjian lama. Ingatlah Tuhanmu, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, hartamu semuanya. Nggak boleh alasan apa-apa. Saudara boleh beralasan apa-apa. Boleh saudara menipu hamba Tuhan. Saudara boleh menipu pelayan-pelayan Tuhan. Tapi saudara nggak boleh menipu Tuhan. Tuhan tetap Tuhan. Ya, hukum tetap hukum. Ya. Bahkan juga dikatakan surga ya tetap surga, neraka ya tetap neraka, gitu ya. Jadi saya ini tinggal memantapkan saja dengan hamba-hamba Tuhan yang saya katakan tadi sudah melayani kita di tempat ini. Bahkan juga dikatakan saat kita membuang semua yang kotor, yang jahat-jahat, maka firman itu tidak terima dengan lemah lembut dan firman itu tertanam, kita diselamatkan, jiwa kita diselamatkan. Amin. Karena manusia terdiri tubuh, jiwa, roh, ya. Ada jiwa, ada roh. Jiwa ini sangat senang mendengar firman, mendengar yang baik-baik dari Tuhan Yesus, ya. Bahkan juga dikatakan di ayat 23, kita baca 23 ya. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebentarnya di depan cermin. Ini ciri-ciri anak-anak Tuhan yang tidak mau melakukan firman itu. Sudah dia dengar tapi tidak melakukannya. Dia bagaikan mengamat-amati wajahnya. Aduh, wajahku ini masih cantik atau tidak, masih ganteng atau tidak, masih layak atau tidak, begitu ya. Bahkan juga di ayat 24, 23 ya. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ya, inilah ciri-ciri orang yang mendengar firman tidak melakukannya. Gampang sekali dia melupakan firman itu.
sehingga dia tidak mengetahui kesalahannya, kekurangannya di hadapan Tuhan, kelemahannya apa di dalam dirinya itu, saudaraku ya, apa yang harus dia perbaiki selama seminggu. Dia sudah dengar itu firman di dalam dirinya, apa dia harus kerjakan, tindakan apa harus dia perbuat. Ini arti daripada ayat 23 dan 24 ini, ya. Ini firman itu yang kita mau lakukan. Saudara berbahagialah hari ini melakukannya. Berarti saudara sudah memperbaiki semuanya. Ya, ayat 25, 23 ya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya, jadi setiap kita anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan itu berbahagia. Katakan berbahagia. Ya, ciri-ciri anak Tuhan ya yang melakukan firman itu buahnya adalah sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, ketaatan, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Titik, gak ada koma. Ya, kemarin kami ada bikin live, kami belanja di pasar. Sudah 14 tahun kami tidak belanja di sana. Ya, tempatnya juga sudah sepi, udah tinggal tempat stand jual makanan, tinggal jual ikan dengan jual sayur mayur. Ya, dan kami di sana belanja dan mereka menyambut dengan sukacita. Dia katakan, aduh, abang ini katanya wajahnya tidak berubah dari dahulu. Baik aja 14 atau 15 tahun kami tinggal di sini ya. Kami tinggal tidak berubah. Ya, semua mereka tertawa. Ya, kalau yang jual itu mungkin Bunda, yang jual lontong itu dia Muslim. Dan dia katakan kepada saya, istri bawa, Bapak tambah cantik saja. Haleluya. Jangan saudara dikatakan orang itu sudah peot-peot, wajah kayak Gajah Mada, kayak mau makan orang, ya, membuat takut semua orang. Saudara dicurigai, ya. Ini firman tetap firman, ya, terpancar. Apa dikatakan Abraham? Apa yang Yesus lakukan di dalam tubuh kita ini, roh kita ini, itu terpancar. Amin. Tidak boleh tipu-tipu, tidak ada munak-munak, ya, tidak ada munak-munak hidup ini. Ya, dunia akan lihat, ya, dunia akan nilai siapa kita ini. Kami kemarin naik Grab juga waktu ada acara di Teluk Bakau karena ada teman menikah. Kami ngobrol-ngobrol, dia orang kita tinggal di Bengkong Palapa ya, ngobrol ketawa sedikit juga. Bapak ini pendeta ya? Kok tahu? Aku bilang, tahulah kata dia ya. Padahal kami mau menyembunyikan diri ya, kami mau jadi masyarakat biasa yang mau detail jemaat lah gitu ya. Waduh, akhirnya kami masuk di dalam firman. Apakah Bapak setiap minggu ada ke gereja? Itulah Pak, cari uang itu gampang dari Senin sampai hari Sabtu ya. Tapi gimana Pak, langganan kita hari Minggunya dari Singapura, dari ini gitu ya, gini. Saya tak bisa lagi ngomong. Berarti jemaat saya kalau tidak datang minggu, inilah jawabannya dari umum, dari lokasi perjalanan kita. Oh, inilah jawaban jemaat kalau nggak ibadah hari Minggu. Inilah ona. Kalau dicabut nanti nyawanya, mau jawab apa lagi sama Tuhan? Kemarin kawan kami, ya dulu dia dengan tubuh Mama Amira, Marga Torus. Ya mungkin kenal si Okman, si Thomas, ya almarhum. Ya, dulu dia di GPPS Tiban membantu pelayan sana. Tapi karena satu hal, mungkin tidak punya ketaatan dan kesetiaan, dia tinggalkan dan akhirnya keluar. Tapi yang saya ingat adalah waktu kami retreat pemuda, ya Sekepri, ya saya ketua, kami mengadakan di Barelang jembatan kelima, jembatan 5. Ya, di sana kami mengadakannya. Saudaraku, lama kami tidak jumpa. Kemarin terakhir saya jumpa waktu mengadakan Natal GBI Home, ya di Hotel King yang ada di Blitar ya, atau Kampung Seraya. Di situ kami ngobrol, saya sudah curiga, kenapa dia ini badannya kurus
dan bungkuk ya, apa stemisinya dia ini gitu ya, kok sudah apa gitu ya, tapi saya tidak begitu dia sapa dan dia tegur dan lain sebagainya, dan dia waktu itu menjadi tim sukses ataupun pendukung daripada anggota dewan ya saudaraku. Dan terakhir kata tante waktu kemarin persekutuan hamba Tuhan P3L mengadakan Natal di Palm Springs dan di sana mengadakan perlombaan, dia ada hadir ya. Tetapi saudaraku kemarin ya, berarti 3 hari yang lalu meninggalnya, dia katakan dia ada di hotel bersama dengan temannya ya, tiba-tiba dia minum kopi dan langsung dia sesak napas, dilarikan ke rumah sakit, langsung napasnya lepas. Saudaraku, hidup ini hidup ini adalah kesempatan. Jadi saudara bersyukur kalau baik-baik, yang saudara pikir maut itu tidak setiap saat mau menjemput kita dan merenggut nyawa kita ya. Puji Tuhan, biasa kita dapati sampai hari ini tetap dia setia ibadah, setia melayani, tetapi Tuhan yang menilai semua ya. Yang penting dia rekan kita ya, teman baik, orangnya baik, sangat baik dan baik. Jadi ini firman Tuhan katakan kepada kita hari ini, berbahagia, katakan berbahagia. Walaupun saudara cuma makan Indomie, tinggal di kos-kosan, petakan 2 kali 3, tapi kalau saudara bahagia itu lebih dari cukup. Amin. Untuk apa punya ini punya itu, tapi saudara dikasih oleh Tuhan, tersiksa diri ini ya, menderita hidup ini, tidur tidak bisa, makan tidak bisa, harus makan pil tidur, harus ini harus itu. Apa? Bahaya sekali ya. Berarti ini dicurigai. Tanda-tanda orang tidak merdeka oleh firman, tanda-tanda orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya. Orang kalau melakukan firman Tuhan itu saudaraku seperti Kristus, tidur molok, makan banyak, badannya tambah saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan ya. Mari. Jadi ini yang tanda-tanda orang berbahagia. Ayat 26 kita baca sama-sama lagi, 2-3 ya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu diri sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi kalau ada orang menganggap dirinya beribadah, tetapi setelah pulang ibadah dia komentarilah firman Tuhan, dia komentarilah WL, dia komentarilah pendetanya. Kalau dasinya besar katanya untuk ingus ya, kalau badannya kecil pendetanya itu nggak diberkati sehingga kurus kering, makanya cuma bilis aja dengan telur ceplok gitu ya kira-kira. Saudara rugi. Ini masih firman ini ya. Untuk apa kita beribadah ya? Tapi kita tidak kekang mulut ini, tidak memberitakan kabar baik, tidak menceritakan siapa Yesus, tidak menceritakan seperti tadi itu mimpi jumpa surga, tadinya surganya sepi sekarang sudah penuh ya. Saudaraku, orang mendengar kesaksian kita, mereka diberkati, mereka dilawat, mereka yang terbangun imannya dan lain sebagainya ya. Jadi ini maksud ayat ini, apa gunanya kita beribadah? Guna kita beribadah adalah supaya kita membuang semua yang kotor dan yang jahat-jahat, dan kita menerima firman dengan lemah lembut, maka kita diselamatkan ya. Ini artinya yaitu tentang ibadah. Jadi mari kita jemaat-jemaat di tempat ini bersyukur kita kalau sampai hari ini beribadah, tetapi kita bisa mengekang lidah kita ini dari hal-hal yang jahat. Itu maksudnya firman Tuhan ini. Jangan sekali-sekali kita kompromi dengan yang jahat. Jangan sekali-sekali kita menceritakan apapun, karena didengar Roh Kudus, didengar setan. Ya. Karena dari mulut ini ada berkat, dari mulut ini juga ada kutuk. Ya, dari mulut ini ada mujizat, dari mulut ini juga ada binasa. Itu maksud firman Tuhan. Jadi mari diingatkan kepada kita supaya kita ini lebih lagi mempunyai iman. Firman Tuhan hari ini, Tuhan jadikan aku pelaku firman-Mu. 2-3 ya. Tuhan jadikan aku pelaku firman-Mu. Yes. Ini permintaan kita kepada Tuhan dan ini doa-doa kalian ya. Makanya dikatakan di dalam
Ibrani 11, kita melihat di dalam Ibrani ya. Mari kita mau melihat Ibrani 11 ya, biar jemaat yang sudah setia semakin setia dan semakin mempersiapkan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah nggak lama loh. Saudara sudah lihat kan di Turki sana berapa yang meninggal? Kalau kemarin aku lihat seminggu yang lampau, kata Taman Hamba Tuhan sudah 37.000 ya. Mari Ibrani 11 ayat yang ketiga dan keempat. Saksi-saksi iman ya. Mari saudara yang punya iman sampai hari ini, pertahankan imanmu. 2, 3 ya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahan itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Mari jadikan saksi. Setiap kita ini untuk apa dipanggil Tuhan? Untuk apa kita beribadah? Jadi saksi. Ya, jadi saksinya Yesus. Memang sekarang Roh Kudus sudah banyak turun ke bumi ini menjadi manusia, menjadi saksi di mana-mana ya. Tetapi bagaimana tentang yaitu Ibrani katakan tentang yaitu iman, bahwa dikatakan karena iman inilah kita mengerti bahwa semuanya itu dijadikan Tuhan melalui firman-Nya, maka ada semuanya. Ya, saudara sampai hari ini bisa melakukan semua yang terbaik itu karena ada imanmu kepada Yesus. Sekalipun imanmu sebesar sebiji sesawi saja, engkau bisa mengalahkan semuanya. Yes. Dikatakan juga contoh tentang Habel. Ya, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Jadi di dalam gereja itu kita beribadah, apa goalnya yang Tuhan ataupun Roh Kudus ajarkan kepada kita? Berlomba-lomba memberi yang terbaik. Haleluya. Berlomba-lomba memberi yang terbaik, bukan yang buruk, saudaraku. Salah. Ini perhatikan baik-baik. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Korban apa saja, mau korban uang kah, mau korban tenaga kah, mau korban perbuatan kah, mau korban apa-apapun itu harus lebih terbaik. Ya, ini kita lakukan bukan karena sok-sokan, bukan karena supaya dipuji Bapak Gembala, bukan. Karena iman, karena Roh Kudus bekerja di dalam kita, karena firman yang bekerja di dalam diri kita ini, maka kita melakukannya. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa memberi yang terbaik seperti Habel? Itu tadi Yakobus bilang, buang semua yang kotor. Kalau kotornya kau, kotorlah nanti otakmu. Malas aku kasih perpuluhan, nanti kaya Om Siahan itu. Salah kau. Melawan firman siap-siap aja, murka Allah kata tante ya. Tapi kalau lakukan firman, apa buat begini gereja gini, salah kau, siap-siap aja murka Allah. Ya, murka Allah kalau turun, lihatlah, bisa dengan tongkat diketok, bisa dengan tongkat ditarik ya. Domba kalau coba-coba lari dari kawanan gembala, siap-siap nanti diketok. Kalau nggak diketok, ditarik pakai tongkatnya gitu ya. Itu gembala ya. Jadi mari kita sekarang mau berlomba-lomba. Ya, bukan berlomba-lomba untuk mundur. Kemarin Pak Desin ada doa hari Sabtu di tempat ini. Jadi dikatakan ada dua pilihan. Hari ini kami pesta bona tahun Simanjuntak. Tetapi mulainya dia dari jam 9. Saya memilih doa di GPPS Blessing. Kalau untuk itu nanti bisa habis saya doa. Bagus. Dia dari jauh-jauh.
Bapak Ibrahim tinggal di mana? Di Singapura, ya, sehingga nggak ada sempat datang doa. Ini firman Tuhan katakan belajar memberi yang terbaik, belajar kayak Habel, ya. Jangan belajar kayak abangnya si Kain. Habis kejahatan yang ada, pembunuh, iri, dosa sudah mengintip. Ya, jadi mari kita perbaiki karena kita sudah banyak dibekali, ya, sudah banyak dibekali firman, sudah banyak dibekali pengajaran. Jadi biarlah kita semakin terus, ya, melakukan apa yang Tuhan suruh kepada kita. Tadi sudah katakan lorong-lorong neraka itu, saya sudah baca. Pertama kali saya bertobat, saya membaca itu lorong itu, bau bangkai semua ada itu di gua-gua itu. Mereka teriak-teriak di sana itu, ditawan, di penjara. Ya, saya sudah baca. Membuat itu saya pertama kali bertobat. Saudara kalau nggak bertobat, bacalah buku itu, cari buku itu. Pasti saudara bertobat, pasti saudara hidupnya takut. Kalau tidak, saudara tidak takut. Ya, anggap sepele aja firman, anggap remeh aja Tuhan itu. Wih, saudara jangan, saudaraku, ya, jangan. Tuhan itu kalau cabut nyawa, ya cabut dia. Kalau dia tambah nyawa, dia tambah nyawa, saudaraku, ya. Kemarin juga saya ada berkunjung tempat saudara, teman akrabnya, kebetulan suaminya marga Tampu Bolon, ya. Dia katakan tiba-tiba kemarin habis tahun baru dia sakit, dibawa rumah sakit. Ternyata dokter bilang bermasalah di jantungnya dan akhirnya dioperasi karena banyak cairan atau apa. Sehingga setelah dioperasi baru dilihat rupanya dia gagal ginjal lagi. Bayangkan aja habis dioperasi jantung ini langsung cuci darah. Ya, setelah selesai dibawa ke ruang kelas kejang-kejang. Ya, saudaraku, enggak tahu pengaruh obat kah, pengaruh operasinya apa, kejang-kejang kan. Suaminya sudah nangis, sudah dia katakan sudahlah nggak ada harapan hidup, ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Sehingga akhirnya dia minta tolong lagi karena mereka habis rujukan dari budi kemuliaan. Sehingga akhirnya ditarik kembali budi kemuliaan dan akhirnya membaik. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah jangan di usia kita yang terakhir, baiklah itu umur 70 tahun kah, 80 tahun, janganlah kita dipotong-potong seperti itu. Ya, biarlah kita kalau hidup normal-normal tubuh itu. Saudara coba lihat di Alkitab, adakah orang yang sakit itu dipotong-potong? Biar aja kita mati sakit, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah lakukan firman, amin. Yang penting kita takut Tuhan. Yang penting kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Daripada dipotong-potong begitu, saudaraku. Sudah capek, yang dipotong-potong ini sakit semuanya. Ya, yang jaga juga stres, berkelahi sama dokter. Ya, apa untungnya? Saudaraku, menyalahkan satu dengan yang lain dan sebagainya. Mari kita lihat firman. Kemarin hamba Tuhan yang dari Palu itu kan tentang kesembuhan, yang dari apa itu juga kan anjing, sampai dibilang lagi anjing tidak layak untuk menerima rema-rema. Ya, Yesus, ya kalau ngomong, oh Yesus itu lah ada itu begini. Kau baca di firman, ya. Makanya kalau dibahas pendeta itu jangan sok-sokan, dengar baik-baik. Yesus saja bilang anjing tidak layak, ya, menerima rema-rema. Anak-anak Tuhan yang taat firman itu yang layak, yang menerima kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan, janji Tuhan di dalam dirinya. Ya. Tetapi apakah ibu ini dikatakan waktu dia anjing itu dia kecewa, marah? Tidak, berbesar hati, katakan berbesar hati. Jemaat blessing juga kalau dilibas sama firman berbesar hati, itu untuk kebaikan kita. Ya, nanti suatu ketika kita menghadapi masalah seperti ibu ini, anaknya kerasukan setan, tidak sembuh-sembuh, tapi dia datang kepada Yesus, Yesus sembuhkan, amin. Tidak perlu dibawa ke sakit jiwa, tidak perlu dibawa ke dukun, tidak perlu dibawa ke alternatif, cukup datang kepada Yesus. Apa yang Yesus katakan dia dengar,
lakukan, terima bulat-bulat. Amin. Tegas, firman tetap firman, ya. Yesus tetap Yesus. Karena saya sudah banyak mengalami mujizat dari Tuhan Yesus, ya. Semakin cinta. Tadi malam juga saya gelisah, ya. Ini Tuhan, kenapa saya ini gelisah, ya? Kadangkala saya senang dengar firman, kadangkala tidak. Tuhan, kadangkala saya senang berdoa, kadangkala tidak, ya. Kadangkala saya mood, kadangkala tidak. Apa yang terjadi dalam jiwa saya? Langsung saya diingatkan firmannya si Tante. Mari kita melihat Wahyu. Buang kau. Haleluya. Ya, Wahyu berapa kemarin yang datang beribadah? Wahyu 2 kepada jemaat yang ada di Efesus, ya. Ya, coba kita baca ayat Wahyu 2 ayat 2 dulu, ya. Yuk, 2, 3, ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Nah, ini anak-anak Tuhan yang sudah setia melakukan firman dan mendengarkan firman. Tuhan tahu jerih payahnya. Dia anak-anak Tuhan yang sabar. Walaupun banyak orang-orang jahat, dia tetap sabar. Ayat yang ketiga, 2, 3, ya. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Puji Tuhan. Di dalam kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan, tidak kenal lelah. Sering lagu kita nyanyikan, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Ini kita imani. Amin. Jangan lelah. Sekalipun lelah kita menghadapi ekonomi, menghadapi masa depan, menghadapi cicilan-cicilan. Kering, halo. Sudah jatuh tempo kreditnya, Bu, tolong ditransfer, ya. Oh ya, tunggu gajian. Kapan gajiannya, Bu? Kalau sudah jatuh tempo, ya. Saudaraku, saya pernah meminjam di DPO yang bersama lu. Waktu itu kami butuh uang untuk sekolah, bukan untuk uang sama tante, untuk sekolah. Kami pinjam 5 juta. Kami tidak baca itu peraturan, orang berlembar-lembar. Ya, jadi kami baca, oh ya pinjam sekian ini. Enggak, kami baca sampai habis, tanda tangan, cap, KTP, fotokopi sekian-sekian. Baru rupanya perjanjiannya begini. 7 hari, lewat 7 hari dia denda 200.000. Padahal kalau 1 harinya itu dendanya cuma paling 3.000. Kalau 7 hari kan cuma 21.000, ya. Ini kok jadi 200. Waktu itu masalah hujan dan juga di BNI sana rame, jadi nggak sempat dan ada kesibukan lain. Terus saya lupa. Baru dia kata, Pak, segera datang ke kantor. Kenapa? Udah kena sanksi. Baru setelah itu, ya udah ini kita bayar yang 8 hari. Enggak, Pak, di situ meminjam lewat hanya 7 hari. Terus denda 200. Jangan gitulah kalian, masa dari 21.000 ke 200 gitu kan? Kan ini cekek darah lah, aku bilang gitu kan. Memang begitu Pak peraturannya, Bapak nggak baca. Nggak mau aku baca banyak kali kertasnya, gitu ya. Jadi saudara hati-hati loh kalau pinjam apa, baca baik-baik. Apa-apa itu baca baik-baik, kalau nanti berkelahi, ya. Saudaraku, gini, Tuhan, biarlah ini awal dari yang akhir operasi ini dipinjam. Benar saudaraku, ya. Kemarin waktu kami ngambil surat-suratnya itu udah gantilah, bosnya sudah ganti, anak buahnya ganti semuanya. Saya bilang namanya dalam nama Yesus tutup. Haleluya. Mari kita baca ayat yang keempat, 2, 3, ya. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu semula. Saudara harus tilik ini. Makanya saya katakan tadi malam, kenapa aku gelisah sehingga akhirnya aku baca firman ini. Sebenarnya aku mau suruh tanti firman. Cuma minggu lalu saya bulan lalu saya diundang di GBI Home tanggal 29 nyampaikan firman di sana, ya. Tetapi karena kaki saya babak belur, saya akhirnya tunda. Tetapi Angel bilang kemarin katanya
kayaknya bulan ini minggu depan, ya saya belum tahu juga ya, semoga orang yang nggak nonton. Ya kalau saya ke sana kan berarti tante nanti ada tugas ini. Tidak tahu ke ibadah dia 2 kali, pagi dan sore jam 5 ya. Sehingga makanya hari ini saya sempatkan, nanti takut kemana lagi nih Om hilang ya dan lain sebagainya. Nanti Om kalian begitu ya, makanya Om sempatkan hari ini untuk berbagi firman Tuhan dan meneguhkan firman yang sudah disampaikan oleh hambanya ya. Bersyukur ya saudaraku, kalau kita diundang orang berarti orang mau menerima berkat firman Tuhan dari hambanya ya. Jadi dikatakan demikian, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu semula. Saya berdoa tadi malam sehingga akhirnya saya baca firman Tuhan, apa maksudnya ini. Makanya saya kasih judulkan, Tuhan jadikan aku pelaku firman. Kita bukan hanya mendengar, merenungkan. Ku renungkan nasibku siang dan malam. Masikor. Lema. Mundur. Ya, kecewa. Nasibnya jadi direnungkan. Firman itu benar. Oh, firman-Mu Tuhan ya dan amin. Karena firman-Mu aku hidup sampai hari ini. Karena firman-Mu Tuhan aku bisa makan minum. Karena firman-Mu Tuhan doa-doa aku didengar Tuhan. Oh, dahsyat Engkau Tuhan. Amin. Ya. Jadi kalau kita tidak bertindak akan firman itu, saudara-saudara, kita dikatakan meninggalkan kasih semula. Kalau kita sudah meninggalkan kasih yang semula, apa resikonya? Tidak boleh masuk surga. Haleluya. Tak boleh. Saudara bukan anggap itu rumah orang tuamu. Yang saudara pikir itu istananya Presiden Insinyur Joko Widodo, enak-enak aja kamu ya. Itu dunia, ini berbicara surga. Haleluya. Ya, ini bukan surga, itu bukan warisan dari opung ya. No. Ya, jangan salah. Jadi orang yang meninggalkan kasih semula itu tutup pintu untuk dia surga. Jadi lempar kemana? Ya itulah ada api-apinya, itulah kira-kira ya. Ayat 5 kita baca lagi sama-sama. 2, 3 ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki diammu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Bertobat ini ya, semua hamba Tuhan sudah katakan bertobat ya. Tapi serius sudah katakan bertobat. Kemana bertobat? Aduh, aku masih suka saksang ini yang dikatakan waktu saya dicek kan dikatakan kolesterol tinggi, asam urat tinggi, lalu nggak boleh makan daging. Aduh, itu makanan kesukaan itu ya. Bertobat. Saudaraku, makanan aja kita suruh bertobat, apalagi yang lain-lain. Haleluya. Jadi di sini dikatakan kalau kita tidak mau bertobat, resikonya kaki dia diambil. Jadi orang kalau tidak tahu alam roh itu dia anggap biasa-biasa aja. Tapi kalau kita ini hamba Tuhan sudah tahu alam roh, aduh jemaat ini berani kali dia partai. Aduh, berani kali dia melawan Yesus. Aduh, Yesus yang sudah dicambuk, yang sudah dipakukan. Aduh, berani kali dia. Aduh, ngeri. Saya aja teriris-iris, hati saya teriris-iris. Kalau jemaat itu tak mau melakukan firman, aduh, saya teriris-iris. Karena saya katakan, saya melihat itu orang yang di neraka itu teriak-teriak siang malam. Kalau saudara juga baca itu Lukas itu kan tentang bagaimana orang kaya dan orang miskin. Bapak Abraham, berikanlah aku waktu, masih ada 5 lagi saudaraku di sana supaya aku menginjili mereka. Mohon maaf lahir dan batin ya. Waktu di bumi apa aja kerjaan. Kenapa kau tak injili dia? Bolak-balik Om Sian sama Tante Nonce sudah kasih tahu, nginjil. Kau pura-pura aja, ya pura-pura tidur, pura-pura iya, pada kau lakukan. Terus kau udah di neraka, pura-pura Bapak Abraham. Haleluya. Beri aku kesempatan berikutnya. Sekarang kau dikasih kesempatan hidup, kau ogah-ogahan, ya, anggap remeh pendeta, ya, udah di neraka baru mau bertobat. Banyak orang di neraka bertobat. Haleluya. Ya. Saudara dan saya diberikan Tuhan kesempatan bertobat, bersyukur.
Ya, saya katakan mengapa saya dapatkan ayat ini, yaitu tadi saya katakan kenapa saya ada sesuatu yang gak beres. Aduh, jangan saya ditantangin dari surga. Ada yang gak bertobat ini, ada yang gak saya lakukan lagi ini, dan lain sebagainya. Ya, jadi dikatakan kalau sudah diambil kaki dia, selesailah sudah surga. Ya, hilanglah surga, tidak ada kesempatan lagi. Makanya saudara, hati-hati ku Tuhan, ya, benar-benar hati-hati. Itu ikut Tuhan itu bukan main-main, bukan suruh-suruhan, bukan apa namanya itu, bukan gaya-gaya, no, ya. Bahwa dikatakan untuk ke surga itu 1:1000, ya, satu ke surga 999 tong ditendang. Tapi bersyukur ya, lewat doa-doa kalian, lewat doa-doa jemaat, lewat ketaatan kesetiaan kalian, Tante bilang surga yang Tante kunjungi itu kosong, sekarang sudah rame. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti ada keluarga-keluarga kita yang kita doakan, yang kita sudah Injil, yang sudah pulang, baik itu teman kita, mungkin mereka sudah ada di sana. Amin. Ya, kita imani siapa orang-orang yang pernah kita kenal sehingga kita injili dia, dipanggil tulang, Tuhan dia di sana. Saudara, aku pernah suatu ketika drop dalam arti aku stres lah lihat jemaat ini, ya suka-sukanya hidup keluar masuk ini itu, sehingga aku akhirnya agak-agak depresi. Tiba-tiba saya melihat ada tiga ibu, 2 pria. Dia kata ini, ya aku merindingnya. Ini ceritanya bukan bohong, ya. Jangan sedihlah karena menginjili saya sehingga saya di surga. Kami berdoa untuk dia hatiku terharu ya. Aduh, ternyata orang ini di surga. Jangan sampai aku ini calon ya. Medan. Pada saya tetap disiantar saudaraku ya. Saya katakan surga. Ya, pada saya masuk neraka. Jadi mereka katakan janganlah karena doa lah, pelayanan lah, saya ada di surga. Akhirnya saya semangat lagi, bangkit lagi, saya melayani Tuhan. Saya dengar suara mereka. Saya banggalah mereka bisa ke sana ya. Saya bersyukurlah ternyata ada orang-orang yang bisa diselamatkan Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara melayani orang, nanti suatu ketika iman saudara drop, mungkin saudara masalah saudara sangat-sangat berat, saudara mungkin secara manusia, secara lahir ya tak sanggup ya, tapi ada orang-orang yang pernah kita layani dan kita doakan, dia langsung datang, bisa melalui mimpi, bisa juga dia langsung berbicara kepada kita ya saudara, dikasih oleh Tuhan. Jadi jangan anggap remeh pelayanan, jangan anggap remeh tentang jiwa-jiwa, jangan anggap remeh siapa orang yang pernah kita layani. Dia itu nanti akan meneguhkan iman kita. Amin. Yang penting kita terus kita kerjakan firman yang kita dengar, yang sudah kita terima, terus kita kerjakan pertobatan itu ya. Kita harus bangkit ya, jangan sampai kehilangan kasih mula-mula, karena firman Tuhan katakan, apa gunanya engkau memiliki seisi dunia ini ya, tetapi engkau tidak mempunyai kasih, gong yang berterminci. Tuhan katakan kasihmu hanya kepada Yesus, jangan kepada yang lain. Apalagi kalau kasih kita kepada dunia ini, kasih Bapa tidak ada lagi padamu ya. Kalau saudara suka main-main sama dunia ini, kasih Bapa tidak ada lagi. Cepat-cepat bertobat, berpaling kau ya. Terus terang saudara dikasih oleh Tuhan ya, karena kedatangan Tuhan sudah tak lama lagi. Saya ada melihat juga di YouTube 2 anaknya pria meninggal, ya masih kayak si Krisel, nangis bapak sama mamanya. Kenapa lagu waktu hidup anak ini tak kau doakan, kau tak bertobat sungguh-sungguh, tak kau tangisi dia biar selamat, umur panjang dan lain sebagainya. Sudah dicabut nyawanya, masih kau menderita lah, kau kehilangan anak ya, tak punya lagi ya, generasi akan datang. Saudara, ingat baik-baik, di dalam kita mengirim Tuhan ini banyak janji-janji Tuhan dia berikan kepada kita. Yang penting jangan sampai Tuhan ambil kaki dia di dalam hidup kita ini.
Ingat baik-baik, kita harus terus kerjakan pertobatan itu, ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-7, mari kita baca ayat ke-7 yang bertelinga ya. 2, 3 ya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Ya, saudara adalah pemenang hari ini. Saudara adalah bertelinga-telinga rohani yang suka mendengarkan firman yang disampaikan oleh hambanya, sehingga saudara menjadi jemaat-jemaat yang dipenuhi Roh Kudus, sehingga saudara menjadi jemaat-jemaat yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara menang atas dosa, saudara menang atas penyakit, saudara menang atas maut. Amin. Ya, pemenang. Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi saudara, mari imani semuanya ya. Mari kita yang setia sampai hari ini, mari kita melihat kembali di dalam Ulangan ya. Karena kita ini kan mau menjadi pelaku firman yang setia ya. Menjadi pelaku firman yang setia. Ulangan 6 ayat 1 dan ayat 2. Kasih kepada Allah adalah perintah utama ya. Mari, terima kasih saudara sudah mengasihi firman, sudah mengasihi Tuhan Yesus. Ayat 1 dan ayat 2, Ulangan 6, 2, 3 ya. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Siap supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang disampaikan kepadamu, dan supaya lanjut. Amin. Katakan lanjut umur. Tadi saya sudah katakan yang anaknya pendek umur. Padahal firman Tuhan katakan panjang umur, ya, lanjut umur. Tetapi yang penting dikatakan inilah perintah ya dan peraturan itu yang kuajarkan kepadamu, lakukan. Katakan lakukan. Saudara sudah dikirim di Pulau Batam, lakukanlah ini di Pulau Batam, berdoa untuk kotamu ini ya. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasihlah Batam sampai hari ini aman-aman ya. Tidak ada gejolak apapun, masyarakatnya aman, beribadah juga aman, gereja aman, ya, daun-daun juga aman Tuhan, nggak ada bergelora-gelora, angin-angin juga Tuhan aman. Terima kasih Tuhan, ya, aman-aman, ya. Tapi lingkungan sekarang tidak aman, ya. Kemarin hari Jumat ada ibu-ibu atau anak-anak lagi duduk di teras di komplek kami ini, Blok D nomor 42, nggak tahu 42 di ujung sana atau sana katanya. Tiba-tiba ada motor lewat, balik lagi turun dia rampok, lari dia, ya. Bahkan juga kemarin anak saya Jeremy bilang ada orang yang tinggal di bawah itu, motor surat-suratnya juga diambil orang. Kok boleh nggak aman komplek kami ini, sudah banyak setannya, gitu ya. Sudah tidak ada yang berdoanya lagi, sehingga kejahatan-kejahatan masuk di komplek, ya. Karena dulu kejahatannya biasanya cuma curi anjing saja ya, berapa anjing piara curi-curi, ya, sudahlah ya, tidak apa-apa, nanti waktu mati kan ketahuan kalau yang curi anjing. Pencuri nggak bertobat, ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Siap kasih, ya, haleluya. Ya, jadi firman Tuhan hari ini dikatakan apa sih gunanya kita yang bertobat? Apa sih gunanya kita melakukan firman? Bahwa dikatakan demikian, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut Tuhan. Amin. Ya, bersyukur. Ya, Om Amira anak cucunya takut Tuhan. Amin. Ya, belum takut doakan Bung. Ya. Endingnya adalah kita orang tua, amin. Anak cucu kita takut Tuhan, sehingga akhirnya umur panjang. Dahsyat ya. Ini janji-janji Tuhan ya kepada kita yang pelaku firman, bertobat, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Semua kita pasti ingin doanya, Tuhan aku mau umur panjang. Obatnya juga gini, Tuhan terima kasihlah udah masuk tahun 2023, ini bulan 2, bulan 3, bulan 4,
bulan 5, bulan 6, aduh lebih besar lagi aku Tuhan. Tak terasa ya umurku sudah sekian Tuhan. Ya, aku merasa masih umur 17 tahun. Wah, saudaraku ya, artinya semangat. Umur boleh tua, tapi semangat di dalam Tuhan muda. Amin. Ini nggak cepat dulu. Jadi ada orang bilang, berapa umur baru 30? Kok sudah kayak opung-opung? Jalannya sudah lihatnya ke bawah. Ya saudara, bukan melihat ke atas, ya ke bawah. Saudara kan? Ditimpa dosa itu namanya, saudara ya. Ditimpa masalah, ya sehingga bungkuk dia. Haleluya. Mari ayat yang ketiga kita baca sama-sama 2, 3 ya. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, yes, supaya baik keadaanmu dan supaya seperti yang dijadikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Hei, dahsyat. Orang tua yang melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, anak cucunya diberkati berlimpah-limpah. Yes, amin. Bahkan juga bagaikan susu dan madu. Saudara, kalau minum susu sama madu enak, gemuk ya. Nanti suka beli madu, sering saya curi madu banyak-banyak, enak, tenggorok enak, di tubuh ini enak. Tapi resikonya kalau kita tidak setia sebagai orang tua, di sini dikatakan lakukanlah itu dengan setia loh. Jangan kadang-kadang, oh aku lagi mood ini, rezeki banyak ke gereja lah aku biar tinggal lagi sama Om Siahan ya. Baru setelah itu, lagi dikejar-kejar rentenirnya aku sembunyi lah di tempat tidur ya saudara, aku nggak mau ke gereja. Salah, nggak setia itu namanya, munak-munak itu namanya, ya, munafik, ya, nggak ditepi sama Tuhan kayak gitu, buang itu, tendang. Jadi ingat baik-baik. Saya baca ayat ini, saya ingatkan gini, banyak kali orang bersaksi begini. Puji Tuhan, dulu saya punya usaha ini dan itu, ya uang saya banyak, properti saya banyak, tapi sekarang saya bangkrut, ditipu sana, ditipu sini. Saya terlalu poya-poya, main wanita, main pria, main narkoba, main ini. Terus saya sekarang miskin, tidak punya apa-apa, utang di sana sini. Saya mau muntah dengannya. Kenapa gak waktu kayak kau cerita-cerita di gereja, baru kau sumbang? Udah miskin kau cerita itu, jijik. Haleluya. Maksud Allah begitu, kalau kalian sudah kaya itu takut Tuhan dan setia, amin. Yang udah nanti sudah miskin begitu bersaksi, kau ketendang kau nanti. Kalau kaya kau udah kewajiban kau beri yang terbaik kepada Tuhan, biar melimpah-limpah kau susu dan malu, kau tak mau. Kau saksi sama orang, biar orang punya kasihan. Oh iya, kau bayar kena utangku ya, jadi. Minta kasihan sama orang, waktu kalau diberkati Tuhan, lupa pendeta, lupa gereja, lupa Tuhan. Haleluya. Ya ngerti ya maksudnya ayat ini ya. Ya, jadi jangan cerita-cerita sudah bangkrut itu memalukan itu. Waktu kaya-kaya ceritain, biar nanti om minta ya sumbangan pembangunan. Ayat 5. Ya, 2, 3 ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Yes, saudara sudah mengasihi Tuhan tempat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, ayat 6, 2, 3 ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini? Yes, ini harus engkau perhatikan. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Tugas orang tua ya, buat opung Amira, ingatkan anak-anak, ingatkan mantu cucu beribadah. Ya, jadi jangan enak-enak sebagai orang tua, lahirkan saja sudah, mau hidup anak itu hiduplah, mau jadi orang, mau jadi setan, dia salah, lari dari firman itu. Ya, banyak orang itu, banyak bikin anak tapi nggak karu-karuan, salah. Firman Tuhan katakan ajarkan itu berulang-ulang. Bila perlu hajar dengan rotan, ya. Kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, ya haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang, ya. Dari Yerusalem dulu, dari rumah dulu, ya. Nanti bapak pendetanya itu ngajarinya itu sama memperbaikinya. Jadi tugasmu apa? Di kedai tua saja, ya. Pagi siang sore
catur. Sekak, kiri, kanan, atau main batu. Ceplok, oh 5, 3. Ke laut sana ya, saudara, tidak standar firman itu. Ya, saudara. Mari, jadi bersyukur sampai hari ini jemaat berulang-ulang mengajarkan kepada anaknya. Terima kasih, kalian sudah respon firman. Nanti kalian berlimpah-limpah susu dan madu. Kalian gemuk-gemuk, usahamu diberkati, semua diberkati. Ingat baik-baik, tetap setia. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Biarlah firman Tuhan akhirnya kita dengar kembali, menguatkan dan membangun iman kita, ya, mengingatkan kepada kita tidak jemu-jemunya mari sebelum kita berdoa, saya mau bersaksi sedikit. Kemarin tadi ada kasih sama saya tentang live anak sekolah, ya, bahwa siswi SD Prata, anak kelas 4 SD, tiba-tiba bercerita kepada tante. Dia katakan, Ibu guru, Ibu Nunce, ya, semalam saya bermimpi, lalu ada bintang jatuh dari langit, terus dia berubah menjadi Tuhan Yesus. Setelah itu Tuhan Yesus itu masuk kepada tante dan dia berubah menjadi Ibu Guru Nunce. Gitu kan. Baru teman-temannya dengar, nggak mungkin lah, masa Tuhan menjadi Ibu Nunce. Ya saudara, ingat loh baik-baik, ini mimpi. Saudara pernah mimpi nggak? Kenapa digarangkan tante ini? Ya, kenapa keras sekali firmannya? Tertusuk di sini. Ingat, itu mimpi dari siswa di sana. Ya makanya tante bilang, kau berdoalah untuk aku. Kira-kira modelku seperti apa? Seperti kira-kira aku ini apa? Ya, ternyata Tuhan buka, Roh Kudus bukakan. Baru terus bagaimana? Ya, baru ibu guru itu mengajarkan demikian. Nanti saya berikan ceritanya. Saya sudah agak lupa karena sudah banyak firman yang kutaburkan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau setia kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan sudah memberkati kita. Firman Tuhan sudah meneguhkan iman kita. Firman Tuhan sudah membajak setiap piring-piring rohani kita, supaya kita menjadi gereja Tuhan yang setia. Gereja Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Gereja Tuhan yang memenangkan kota bagi Kristus. Gereja Tuhan yang memenangkan Yerusalemnya bagi Kristus, sehingga tidak ada yang binasa. Anak-anak kita, mantu kita, cucu kita, semua diselamatkan Tuhan. Karena kita selalu mengingatkan tentang kasih Tuhan di dalam hidupnya. Haleluya. Kita bersyukur hari ini yang beribadah, dan ini tidak terulang lagi. Haleluya. Oh yes. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman, dan sembuhkan. Ya, firman Tuhan sudah datang kepada kita, sudah menyembuhkan luka-luka batin, sudah menyembuhkan sakit-sakit apapun di dalam tubuh kita. Yes. Tiada yang mustahil bagiku, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup, amin, tak pernah ku ragukan. Yes.
firman Tuhan di dalam hidup kita. Yes. Lembah apapun akan kita lewati bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Yesus yang menopang kita sampai hari ini. Firman Tuhan sudah diatur karena yang baik. Firman Tuhan itu pasti bersumber dan akan membuah lebat. Nama Yesus kita. Tidak ada pencahayaan apapun masalah kita. Yes. Ekonomi kan, pekerjaan kan, masa depan kan, keluarga. Yes. Haleluya. Setia. Mari kita bersumpah firman Tuhan. Yes. Lakukan dengan setia. Berjalan dengan setia. Mendengar saja tidak cukup, tetapi harus melakukan dengan sungguh-sungguh. Maka kita dikatakan orang-orang yang berbahagia di mata Yesus. Thank you, Jesus. Amin. Mari bangkit. Mari bertindak. Jangan mau ditipu setan. Jangan mau ditipu diri sendiri. Lawan dengan firman. Lawan dengan iman. Mari kita mau belajar seperti Habel. Punya iman memberi yang terbaik kepada Tuhan. Yes. Jesus. Amin. Jesus adalah baik. Engkau memberikan kesempatan kepada kami memperbaiki semua. Yes. Jesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Jesus. Selamatkan kami Tuhan yang hadir hari ini. Bebaskan kami Tuhan. Lindungi kami Tuhan yang setia dan benar di hadapan. Holy night, Jesus. Terima kasih buat kesempatan yang ada Tuhan. Jesus. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, hal-hal firman apakah yang engkau dapat hari ini? Bahwa saudara mau sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini, Tuhan jadikan aku pelaku firman. Biarlah saat kita imani tema ini terjadi dalam dirimu. Saat engkau menjadi pelaku firman Tuhan, seluruh keluargamu diselamatkan. Saat engkau menjadi pelaku firman Tuhan, ada kekuatan dan perlindungan Tuhan di dalam keluarga, di dalam masa depanmu, di dalam karirmu. Bahkan juga kalau ada orang-orang yang berniat jahat, engkau dilindungi oleh firman. Firman itu Allah sendiri. Firman itu Tuhan sendiri. Mari engkau berbicara kepada Tuhan melalui firman yang engkau dengar hari ini. Karena firman ini untuk kita semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, sama-sama kita menerima dari Tuhan Yesus. Dan firman ini berkuasa dalam hidup kita. Dan firman inilah menjamin di dalam hidup kita nantinya setelah kita pulang dari tempat ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Ampuni kami Tuhan kalau kami selalu melupakan firman-Mu. Ingatkan kami Roh Kudus akan firman-Mu di dalam hidup kami. Mampukan kami Bapa untuk melakukan firman-Mu itu siang dan malam. Kuatkan dan teguhkan kami Bapa semua yang hadir hari ini melalui firman-Mu yang ada. Berbicaralah Engkau pribadi lepas pribadi kepada kami. Jangan Engkau tinggalkan kami Bapa. Jangan izinkan iblis mencuri firman-Mu di dalam hati kami. Jangan izinkan kami menipu diri kami sendiri Bapa. Tapi kami benar-benar mau taat
mau bertobat, mau sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tapi Kau Roh Kudus lebih dalam lagi mengajari, mengingatkan kami. Terima kasih kami yang sudah mendengar firman. Terima kasih kami sudah merenungkan firman. Terima kasih kami yang sudah mau melakukan firman Tuhan nantinya setelah pulang dari tempat ini. Sertai kami, lindungi kami, kuatkan dan teguhkan iman kami Bapa, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya kami tidak kehilangan kasih mula-mula, sehingga Engkau tidak memuntahkan kami saat kami nanti pulang dipanggil-Mu Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yang sudah beribadah diberkati, makan minum kami diberkati, penyakit dijauhkan, mara bahaya dijauhkan. Kami dilindungi dari maut, diberkati apa saja yang kami kerjakan, apa saja yang kami doakan, Tuhan selalu memberkati. Itulah janji-janji-Mu kepada kami yang beribadah, yang mendengar dan melakukan firman Tuhan sampai hari ini. Kuatkan dan teguhkan kami dalam nama Yesus. Apapun pergumulan sidang jemaat yang hari-hari, mari Tuhan tolong, mari Tuhan bilang, mari Tuhan lihat pengharapan mereka, mari Tuhan lihat imannya kepada-Mu Yesus. Hanya Engkau satu-satunya penolong di dalam hidup kami, tidak ada yang lain. Manusia tidak bisa menolong kami, tapi Engkau Tuhan sumber penolong di dalam diri kami. Baik hal apa saja Tuhan, Engkau sanggup mengadakannya. Oleh sebab itu, Lazarus yang sudah sakit mati saja Engkau bangkitkan. Itu luar biasa Bapa yang baik. Mari perempuan Sirofenisia juga, anaknya yang dirasuk setan juga, ibunya punya iman, disembuhkan. Tuhan, ada banyak mujizat-mujizat yang Engkau lakukan di Alkitab. Itu juga terjadi buat kami hari ini. Kami iman firman Tuhan ini sudah mengajarkan kepada kami Bapa, supaya kami terus menjadi pelaku firman sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Supaya kami tetap mau setia kepada-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi kami mau setia kepada-Mu Tuhan. Setia berdoa, setia beribadah, setia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Setia mengembalikan diri Tuhan dengan benar dan takut akan Engkau Bapa. Jangan seluruh jemaat yang belum bertobat supaya terjadi keselamatan kepada mereka, sehingga nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Kami sama-sama di bumi, sama-sama di surga. Inilah doa kami sebagai hamba Tuhan. Lepaskan kami dari setiap duniawi, lepaskan kami setiap memiliki keangkuhan-keangkuhan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, dunia ini akan lenyap, tapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Saat Tuhan menjemput kami, hanya firman yang kami bawa. Firman ketaatan, firman kesetiaan, firman yang benar dan berkuasa daripada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Roh Kudus, Engkau lebih dalam. Roh Kudus, mampukan kami. Roh Kudus, belas kasihan-Mu saja Tuhan, terus mengingatkan kami dan mengajari kami akan firman-Mu. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati Tuhan setiap kesaksian yang ada juga Tuhan, sehingga kami semuanya dikuatkan. Kami pulang dari tempat ini Bapa, mendengar firman dengan baik, dengan hati yang lemah lembut. Jauhkan amarah, sungut-sungut. Jauhkan setiap kejahatan-kejahatan dari diri kami Bapa, karena itu bukan berasal dari Engkau. Kami hari ini sudah dibersihkan firman. Kami hari ini sudah dimantraikan oleh firman. Kami semuanya hari ini sudah bersih, sehingga kami pulang berbahagia, penuh dengan sorak-sorai, penuh dengan sukacita yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Biasanya kita memberikan persembahan kedua kali dan kita membaca teman-teman firman.
dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Firman-Mu berkuasa ya dan amin Bapa. Untuk setiap kami yang mendengarkan Bapa, ajari kami untuk tetap setia dan melakukan setiap apa yang Engkau sampaikan Bapa, lewat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Bapa. Berkati setiap kami yang mendengar Bapa, berkati setiap kami yang melakukan firman-Mu Bapa. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Bapa. Inilah rasa syukur terima kasih kami kepada Engkau Tuhan, karena Engkau lebih dulu telah memberkati kami. Inilah persembahan kami Bapa. Biarlah semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Engkau saja Yesus Kristus Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita kalau kita doa ya. Tuhan salam bagi kita semuanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati dan jemaat yang sudah setia beribadah. Seperti pujian tadi, kiranya Tuhan memberkati setiap kita dan memperluas daerah kita. Tetap setia mengasihi Tuhan dan praktekkan firman Tuhan itu, praktekkan penginjilan itu. Ya, pengumuman adalah nanti malam menyambung pemuritan yang Bapak Gembala adakan buat kalian kemarin yang dibaptis itu, yang setiap minggu malam kalian kan harus datang ke sini. Dilanjutkan lagi sesuai jadwal yang sudah dikasih, tetapi malam hari ini jadwalnya di rumah Mama Meta ya, supaya semuanya bisa ikut beserta keluarganya. Dan minggu depan setiap minggu malam ya, sampai kalau nggak salah ada kelapa rumah yang sudah bisa untuk jadwal minggu malam untuk PI pemuritan, dan kemudian juga untuk jadwal Kamis juga tuan rumah yang ada sudah disusun rosternya, dan untuk Kamis malam dari Karisna ya yang bertugas dan yang menyiapkan konsumsi,
Demikian juga untuk kebaktian keluarga, kebaktian rumah tangga sudah kami umumkan dari kemarin. Siapa yang mau rumahnya diadakan ibadah rumah tangga keluarga, ibadah ucapan syukur, boleh melapor ke Miss Natali supaya nanti diumumkan kira-kira tanggal berapa saudara mau rumah saudara diadakan ibadah, supaya semua jemaat bisa datang untuk beribadah di rumah saudara. Kalau sampai hari ini belum ada yang mau, berarti belum mau rumahnya dibikin ibadah. Ya saudara Tuhan, sebaiknya karena 3 tahun itu tidak ibadah ya. Kalau dari kami itu sehatnya itu rumah itu 1 tahun minimal 2 kali. Minimal 2 kali bikin ibadah gitu ya. Untuk di rumah kita masing-masing itu pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga sebelum kita tutup, saya tidak mau ceritakan tadi, tapi karena Bapak Gembala sudah bilang, saya kemarin hanya masak ya, melayani makanan anak-anak. Saya itu ngajak mereka, jemput mereka, belanja dan masak buat mereka, dan saya membagi-bagi makanan seperti saya masak di sini, saya kasih anak-anak saya juga di sana seperti itu. Saya sayang mereka seperti saya anak-anak saya. Saya lagi menyiapkan makanan itu, tiba-tiba anak ini ngobrol, Bu, saya bermimpi gitu ya. Saya kaget mimpinya itu, langsung saya bilang, coba kamu ulang lagi, jadi saya rekam supaya saya nggak lupa ya. Dia melihat ini anak perempuan bintang jatuh ke bumi, dan kemudian berubah menjadi Tuhan Yesus, dan kemudian berubah menjadi ibu guru dan ada di sekolah. Ya, dan Tuhan Yesus pesan apa nak? Tuhan Yesus bilang, sembahlah aku, gitu ya. Saya mau tahu intinya. Tuhan Yesus pesan apa sama kamu? Sembahlah aku, jangan menyembah yang lain. Aku mati karena dosa semua manusia. Wah, ya saya bilang itu. Dan sembahlah aku, jangan sembah yang lain. Dan Tuhan Yesus sudah dulu selamat. Terus saya cerita sama teman saya, Yesus datang dan berubah menjadi ibu guru. Masa sih mereka nggak percaya, ibu nggak percaya ibu ya. Saudara yang kesayangan Tuhan, itu kesaksian anak ini ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita juga tahu di dalam, ada juga hamba Tuhan yang bilang malaikat itu masuk dalam tubuh hamba-hambanya yang melayani Tuhan. Saya juga berdoa seperti itu ya. Ada nggak seperti itu? Saya mimpi ya, saya membuktikan pengajaran hamba Tuhan itu ya, bahwa malaikat yang kudus sudah turun bersama Yesus, tapi di alam roh ya. Saya juga berdoa, tiba-tiba saya melihat ada pria di depan, di ujung kasur saya. Begitu ya. Juga saya juga dapat diperlihatkan Tuhan pedang saudara, pedang yang sangat besar dan tajam. Pedang itu firman Tuhan. Pedang ada di sini, besar sampai ke langit. Itu pedang firman Tuhan ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kalau saya dengar preaching ibadah, saya putar lagi ya. Waktu saya tidur saya ngomong sama, satu kata pun tidak ada di sini. Saya tidak tahu ngomong lagi. Papi semua yang saya dengar itu, kalau kayak gini papi suruh saya ngomong, saya nggak tahu ngomong. Salam Bapak Ibu, selanjutnya saya nggak bisa ngomong saudara. Saya orang yang modern, tidak tahu ngomong gitu ya. Waktu saya dengar lagi bagaimana Roh Kudus menyampaikan firman. Ini kan hanya medianya gitu. Jadi saya orang yang tidak tahu ngomong. Jadi saya justru takut juga gitu ya. Teriris-iris juga saya mendengar firman yang diucapkan gitu kan. Saya nggak tahu, nggak ada bahan konsep untuk ngomong, tidak ada bahan tulisan. Kalau saya baca-baca saya nggak bisa ngomong. Saya nggak konsentrasi, dia hanya mengalir saja. Ya saya hanya membaca firman dan saya berdoa. Saya baca firman, saya hanya berdoa. Kalau tiba-tiba saya suruh saya tugas, jadi dia hanya keluar saja. Untuk konsep kata-kata saya tidak tahu ngomong ya. Jadi saudara, kita semuanya seperti itu ya. Kita semuanya akan dipakai Tuhan. Jadi semua WA video surga neraka yang dibagikan kepada jemaat itu, saya bagikan juga kepada keluarga Unsiahan. Dengarkan khotbah ibu ini, dia melihat alam maut, kerajaan maut. Ya, mari kita bertobat dari sekarang, minta ampun dari sekarang. Besok mungkin sudah terlambat. Ya, minta ampun dari sekarang dan jangan sampai jatuh dalam dosa apapun, dan jangan melanggar firman Tuhan. Yang kelihatan aja dulu saudara, kalau saya nggak kelihatan. Yang kelihatan itu jatuhan ibadah, ADPRT, tugas kita melayani menginjil, itu peraturan yang kelihatan. Yang tidak kelihatan itu baru suara Roh Kudus. Sampaikan ini. Nah gitu, itu suara Roh Kudus yang tidak. Pergi sana kau berdoa, ngapain Tuhan, itu suara Roh.
Pergi ke sana kau berdoa, nanti sekolah itu tutup. Pergi kau ke gereja ini, ngapain Tuhan? Itu bukan gereja kau. Itu kan tidak kelihatan. Pergi kau ke gereja sono, gitu ya. Bapak P gitu ya, ambil ini. Saya pergi, saudara. Pergi kamu ke sana ikut doa, saya pergi. Nah, itu yang tidak kelihatan. Suara Roh Kudus. Ya, dengar apa kata Roh Kudus ya. Jadi seperti itu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara berikutnya. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Ya, doakan juga untuk Efraim dan mamanya ya, untuk pemulihan kesehatan Efraim dan mamanya, supaya Tuhan kuatkan dan Tuhan pulihkan. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingat juga dengan mimpi saya itu orangnya begitu banyak dari berbagai bangsa. Yang saya heran, saya tanya kalian ini ada di mana, saya ini ada di mana, kok mereka semuanya tidak mau jawab. Ya, ini surga bagian apa, saya ini ada di mana, apakah saya di sini sudah di dalam kekekalan? Tidak ada satupun yang mau menjawab saya ada di mana bersama mereka. Ya, artinya saya sudah sering pergi ke tempat itu, saya sudah tahu tempat itu. Secara roh saya sudah pindah di sana. Ya, mungkin sudah Tuhan suruh saya pindah ke sana, mungkin ya. Tetapi dalam mimpi itu kan adik saya nyusul saya, jangan tinggalkan kami dulu, kami repot kalau tidak ada kamu. Kurang lebih seperti itu mimpinya. Kita tidak tahu saudara, kita ini milik Tuhan, semuanya atas kedaulatan Tuhan. Kita ada di bumi ini memang hanya sementara untuk melakukan firman Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Jemaat juga milik Tuhan, bukan milik kami. Amin. Kami hamba Tuhan milik Tuhan, suami kita milik Tuhan, anak-anak kita milik Tuhan. Ya, semuanya milik Tuhan. Tidak ada milik kita. Kita hanya numpang dan kita hanya pinjam. Ya, saudara ya, makanya saya share itu video untuk keluarga usia supaya mereka segera, apalagi itu yang membawa orang Batak ya, saudara ibu orang Batak ya, supaya mereka sungguh-sungguh menerima firman Tuhan ya. Ajarannya sangat tajam. Ya kayak gitu saya baru cocok. Ya, maka Tuhan yang benar itu dia lebih mengutamakan hati Tuhan daripada hati jemaat, daripada khotbah untuk menyenangkan hati jemaat, supaya hati jemaat nyaman, ya, takut nanti jemaat tersinggung, takut nanti jemaat keluar, takut nanti kalau jemaat keluar kan perpuluhannya nggak ada, persembahannya nggak ada, miskin marsikor, ya, tapi tidak sayang jiwanya. Kalau kami sayang jiwanya. Lebih baguslah dia disampaikan firman, dia bertobat, jiwanya selamat, daripada kami senangkan ya jiwa itu tidak selamat, sama-sama kita masuk neraka. Baru kata ibu ini, dia ngomong sama gembala, apa pertanggung jawab bapak sebagai gembala pada domba-domba bapak? Ya, sudah nggak benar, bapak terima lagi, bapak layani lagi. Ada hal-hal yang tidak benar kan, saudara dengar sendiri korbannya dia miskin, saudara, susah, tidak ada apa-apa, hanya makan ubi dengan sambal. Karena pelayanannya murni kepada Tuhan, dia menderita untuk pelayanan itu. Dia tidak mencari keuntungan. Yang kayak gitu bercocok sama yang ada di dalam saya. Ya, iya saya kayak gitu saudara. Terus bapak juga itu juga. Saya ada pesta, tapi saya lebih utamakan saya doa. Itu namanya mengikuti keinginan roh daripada keinginan daging. Itu salah satu contoh. Kalau saya baca buku surga neraka, kenapa banyak mereka dibakar? Karena hidup di dalam daging. Saya tidak mengerti itu. Saya hanya baca-baca. Saya belum terima Yesus. Ya, justru ketika firman dibuka saya baru mengerti apa itu hidup di dalam daging. Kami juga tidak langsung hidup di dalam roh. Kami juga hidup rohana. Kami juga hidup mungkin poya-poya, kedagingan, pesta sana, pesta sini, acara sana sini. Kami ikutin semuanya. Dan akhirnya kami buang satu-satu karena waktunya habis terbuang. Karena lebih bagus kami gunakan waktu untuk melayani ke rumah-rumah. Kami duduk situ, kami besuk, kami pujian penyembahan, kami share firman, kami beritakan Injil. Nah, lebih damai di situ. Ya, karena tugas kita yang sudah diselamatkan adalah memberitakan Injil, bukan yang lain-lain urusan dunia. Itu biarlah urusan-urusan orang yang belum selamat, yang belum terima Yesus lahir baru. Karena juga kami seperti itu juga semuanya kami ikuti dan akhirnya kami tinggalkan, kami fokus kepada Tuhan dan semakin fokus kepada Tuhan. Jadi tahapnya seperti itu saudara. Makanya kami tidak bisa paksa jemaat. Biarlah jemaat sendiri yang baca itu surga neraka, tahu sendiri pewahyuan itu, maka akan melakukan sendiri. Mari kita lagi berdiri bersama-sama, kita berterima kasih kepada Tuhan sesuai lakukan sesuai iman saudara kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa supaya kita taat kepada firman Tuhan. Ku tak membawa apapun juga, hidup ini kita persembahkan untuk melayani Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang mulia, hati senyumnya, jawabkan dan setia, yang mulia, ketika kami lahir dan kami pulang juga kami tidak membawa apa-apa. Biarlah hidup kami yang kami persembahkan dalam bentuk pujian, penyembahan, pelayanan kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus menuntun membimbing kami untuk kami melakukannya dengan hati yang tulus. Biarlah kami semuanya mau kembali kepada kasih kami yang semula. Biarlah kami mau lagi melakukan apa yang semula kami lakukan ketika dulu kami baru mengenal Tuhan Yesus, memiliki cinta kasih yang murni, dan kami melakukan semuanya atas dasar kasih kami kepada Tuhan. Kami semuanya kembali kepada kasih yang semula itu untuk kami bertobat dan melakukan apa yang semula kami lakukan. Jika tidak demikian, maka Tuhan akan datang kepada setiap kami untuk mengambil kaki Dia yang ada, yaitu terang Kristus, hadirat Tuhan, berkat Tuhan, perkenanan Tuhan, bahkan Roh Kudus yang mau mengajar, Roh Kudus yang mau menginjil, Roh Kudus yang mau memuji menyembah. Hadirat Tuhan yang penuh dengan sukacita itu akan diambil daripada kami dan menjadi kering mati dan dibuang ke dalam api. Kami mau bertobat, Tuhan, ampuni kami dari setiap hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalau sudah mengarah ke kedagingan, agar kami senantiasa merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan bertindak hati-hati di pikiran kami, motivasi hati kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, untuk menjaga hubungan baik kami dengan Tuhan, tetap terjaga persekutuan yang intim dan taat dan setia, mengejar ketaatan, kekudusan, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan peraturan-peraturan, jadwal-jadwal yang kelihatan. Dan kami akan mendengar juga suara Tuhan secara pribadi untuk kami lakukan dengan taat dan setia. Biarlah semua jemaat Tuhan Yesus memberkati, dan agar semua kami berdoa bersepakat untuk kami taat dan melakukan firman Tuhan. Kami melakukan kehendak Bapa, dan orang yang melakukan kehendak Bapa lah yang akan masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pekerjaan kami. Dengan pekerjaan kami Tuhan memberkati kami, dengan gaji yang ada kami pergunakan untuk mengembalikan milik Tuhan 10%, 90% kami pergunakan dengan bijak dan hikmat yang daripada Tuhan, untuk kami pakai, untuk kami menabur untuk pekerjaan Tuhan, sehingga kami dapat menuai hasil-hasil yang baik daripada Tuhan Yesus. Dan untuk kami juga menabur di dalam roh, maka kami juga akan menuai hidup yang kekal untuk terus tekun berbuat baik, mencari kemuliaan yang daripada Tuhan. Maka kami akan menuai hidup kekal yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih. Tutup
membungkas kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Pasukan malaikat surga yang menjaga melindungi Tuhan memberkati gerejamu. Bertambah-tambah orang benar, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Dari setiap suku, kaum, bahasa, dan bangsa, untuk kami sama-sama memuji menyembah Tuhan, untuk kami sama-sama melayani Tuhan, untuk kami sama-sama bekerja bagi Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama, berkati tetangga kami kiri kanan muka belakang sekitar daerah gereja ini, tahirkan dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Pasukan malaikat surgawi menjaga melindungi setiap jengkal tanah di sekitar gereja ini, di sekitar rumah kami, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Kami akan terus meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus sehingga Tuhan banyak menarik jiwa-jiwa untuk datang ke tempat ini bersama-sama memuji dan menyembah Engkau dan melayani Engkau di dalam ketaatan dan kebenaran dan kekudusan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu, pulanglah. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Kiranya Tuhan menyinari wajahnya kepadamu. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu hari ini, esok sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.